Selama ini, banyak orang yang menganggap bahwa jika seseorang memiliki tingkat kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, maka orang tersebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan yang jauh lebih besar dibanding orang lain. Tapi, pada kenyataannya, ternyata IQ yang tinggi tidak menjamin seseorang akan meraih kesuksesan. Jadi, apa saja yang menentukan tingkat kesuksesan seseorang? Temukan jawabannya pada materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Antuna semua dalam materi bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin kita bahas tentang aneka kemampuan, kali ini masih ada hubungannya dengan aneka kemampuan. Judul materi kita hari ini adalah hubungan ISQ dengan masa depan. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwasanya tingkat kecerdasan atau intellectual quotient atau intelligence quotient seseorang itu tidak menentukan bahwa tingkat IQ sebanding dengan kesuksesan. Jawabannya adalah ISQ. Apa itu ISQ? Sebelum kita membahas pengertian ISQ terdiri dari dua hal, yaitu EQ dan juga SQ. Sebelum membahas tentang ISQ, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu EQ dan juga SQ, atau EQ dan SQ. Kita sebutnya EQ aja ya. Nah, kecerdasan emosional atau emotional quotient yang sering disingkat dengan istilah EQ. EQ sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri, memotivasi diri, dan bertahan menghadapi frustasi. Jadi, EQ sendiri adalah kecerdasan emosional yang berkaitan dengan hati. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam, menuntut kita belajar, menciptakan kerjasama, serta memimpin dan melayani. Jadi EQ ini berhubungan dengan hati. Faktor yang mempengaruhi EQ sendiri ada 3. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor keluarga. Dan yang ketiga, faktor contoh yang didapat seseorang sejak lahir dari orang tuanya. Jadi yang ketiga itu lebih ke role model. Ada beberapa karakteristik seseorang dikatakan memiliki emotional quotient yang tinggi atau memiliki EQ yang tinggi. Yang pertama yaitu dia sanggup untuk mengendalikan dorongan hati dan emosinya. Jadi yang pertama yaitu sanggup mengendalikan dorongan hati dan juga emosi. Yang kedua, dia tidak melebih-lebihkan kesenangan. Nah, orang yang tiba-tiba mendapatkan kebahagiaan atau kebahagiaan menghampirinya, dia tidak melebih-lebihkan kesenangan yang dia dapatkan. Jadi semua dilakukan berdasarkan pas menurut kadar atau porsinya. Yang ketiga, dapat mengatur suasana hati. Walaupun hari ini dia bad mood atau lagi moody, tapi dia mampu untuk tetap mengatur suasana hatinya. Ketika dia harus berhadapan dengan orang lain, saatnya senyum, dia mampu untuk tersenyum. Tidak ditampakkan di wajahnya kekesalan. Dia kesal dengan A, tapi tidak menumpahkan kekesalannya kepada B, C, dan D. Itu yang dinamakan mampu mengatur suasana hati. Lalu selanjutnya yang keempat, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Artinya adaptasinya bagus. Yang kelima, mampu menyelesaikan konflik. Jadi konflik yang menghadapi dirinya, itu pertama-tama don't be panic, jangan panik. Karena seseorang yang mampu berpikir rasional di saat keadaan terjepit,
menandakan EQ-nya bagus. Oke, selesai kita membahas soal EQ. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan SQ. Apa itu SQ? Ya, spiritual question atau kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu biasa dikenal dengan spiritual intelligence atau spiritual question. Kita singkat dengan SQ. Ia adalah suatu kecerdasan di mana seseorang berusaha menyelesaikan masalah-masalah hidup berdasarkan nilai-nilai spiritual atau agama yang diyakini. Dan sama seperti EQ, orang yang memiliki SQ yang bagus, karakteristiknya yang pertama, kemampuan untuk mentransendensikan. Aduh, bahasanya apa itu ya? Mentransendensikan. Maksudnya seperti ini, kemampuan untuk menyeimbangkan, membalanskan antara fisik dan material. Artinya, dia percaya sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Contohnya, malaikat, Allah kita sendiri. Nah, jadi sesuatu yang tidak ada itu belum tentu, yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Jadi dia mampu untuk membalanskan antara fisik dan juga material. Yang kedua, kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. Maksudnya begini, seseorang dengan karakteristik cerdas secara spiritual, dia mampu untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. Dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Artinya, kuasa atas dirinya itu dia yang mengontrol, bukan dipengaruhi oleh bisikan orang lain, hasutan orang lain, seperti itu. Dia bisa mengontrolnya berdasarkan hasil belajarnya, berdasarkan telaahnya secara spiritual. Jadi dia menimbang ini baik baginya dan itu tidak baik baginya. Seperti itu, sederhananya ya. Lalu berikutnya yang ketiga, kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari. Artinya, antara agama dan kehidupan pribadi tidak dipisahkan. Jadi kita itu bukan liberalisme, ya. Kita tidak memakai paham liberal. Kalau liberal itu kan memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, orang dengan cerdas spiritual itu tidak memisahkan hal itu. Yang keempat, kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual guna menyelesaikan masalah. Jika orang yang SQ-nya bagus, ketika dia dihadapkan pada suatu masalah, dia tahu harus kemana. Dia tahu harus ngapain. Dia tahu harus berbuat apa. Karena dia yakin Tuhannya akan menolong. Lalu yang kelima, karakteristik orang cerdas secara spiritual berikutnya yaitu kemampuan berbuat baik. Nah, perlu diingat, orang dengan tingkat SQ yang bagus itu akan cenderung mampu untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau Antuna mampu berbuat baik, bisa dikatakan Antuna memiliki salah satu karakteristik atau ciri-ciri dengan spiritual yang cerdas. Sekarang, apa hubungan ISQ dengan masa depan? Nah, ISQ itu merupakan sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Question, yang merupakan gabungan dari EQ dan juga SQ, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi ya, kecerdasan emosi dan spiritual. Hasil penelitian psikolog di Amerika itu menyimpulkan bahwa kesuksesan seseorang sangat didukung oleh EQ dengan presentasi 80%. Sedangkan peranan EQ hanya 20% saja. Pusat dari EQ dan IQ adalah SQ. Dalam hal ini, IQ dan EQ akan bisa berfungsi secara baik dan efektif jika dikendalikan oleh SQ. Nah, itu hubungan mereka. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jadi
Untuk meniti kesuksesan di masa depan, mulai sekarang Antuna harus mampu menyeimbangkan antara tingkat kecerdasan intelektual atau IQ dengan tingkat emosional dalam diri Antuna, yaitu EQ. Sedikit demi sedikit, Antuna pasti mudah dalam mengatur hal apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan. Bersabarlah dan selalu tekun dalam melakukan setiap aktivitas yang Antuna jalani. Dan seimbangkan dengan spiritual question atau kecerdasan spiritual. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ustazah doakan semoga Antuna selalu sukses dan mendapatkan apa yang Antuna inginkan, terutama kelas 12 yang akan segera melaju ke universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.